Khairil Amri akan mengulas buku yang berjudul Matinya Kepakaran dan ditulis oleh Tom Nichols. Nah, Matinya Kepakaran adalah sebuah buku yang mengemukakan kegelisahan penulisnya atas perlawanan terhadap pengetahuan yang telah mapan. Tom Nichols namanya. Ia adalah seorang profesor di US Naval War College dan di Harvard Extension School. Nah, kegelisahan penulisnya bukanlah sesuatu yang tanpa dasar ya. Ia banyak menemui perdebatan di ruang-ruang publik, baik di dunia maya maupun di dunia yang sungguhan. Yang justru semua itu kontraproduktif. Misalnya ya, perdebatan antara seorang dokter dengan seorang ibu rumah tangga, juga pertentangan antara konvenan atau konsensus dunia medis perihal HIV/AIDS dengan sekelompok orang. Makanya seorang sastrawan Bre Redana menggambarkan Matinya Kepakaran seperti ini misalnya. Sekarang katanya, kalau di stadion ada 50.000 penonton sepak bola, maka sebanyak 50.000 itulah pakar sepak bola. Sebab semua bisa bikin opini dan menyebarluaskannya. Ia mengatakannya di sebuah workshop kritik film, dan tampaknya hal itu berlaku di dalam semua bidang. Nah, awalnya sebagai pembaca, saya menduga bahwa Matinya Kepakaran banyak disebabkan oleh berkelindahnya informasi di internet, dikonsumsi mentah-mentah, nyaris tanpa filter rasionalitas yang ilmiah dan disebarluaskan begitu saja. Namun, apakah internet serta kemajuan teknologi menjadi faktor mutlaknya? Salah satu hal sebagai pendorong Matinya Kepakaran yang paling mendasar adalah sisi buruk manusia itu sendiri. Pada sisi ini, tak hanya kepakaran yang akan ia matikan, sesama manusia juga ia bisa matikan, iya bukan? Nah, di dunia maya, perilaku manusia sebagai penggunanya tak ingin menguji informasi, atau ini biasa disebut sebagai bias konfirmasi. Apa itu bias konfirmasi? Yaitu kecenderungan alami untuk hanya menerima bukti yang mendukung hal yang sudah kita percayai. Di Amerika misalnya, kelompok konservatif lebih percaya pada saluran berita Fox News, sedangkan kelompok liberal lebih pilih CNN dan MSNBC. Hasilnya, sebagaimana yang ditengarai Tom Nichols sebagai penulis buku ini, masih banyak orang yang bersikap anti-vaksin hingga yang percaya bumi datar. Sisi buruk manusia yang coba ia dudukkan relevan dengan era internet dewasa ini, yakni kemalasan dan ketidakmampuan manusia menggunakan akal sehatnya dalam memahami dan mempelajari satu hal. Terlebih, internet kini memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengunggah informasi, berita, pengetahuan yang belum tentu tervalidasi. Kemudahan dalam mengunggah segala hal ke internet berbanding lurus dengan kemudahan penggunanya dalam mengakses informasi. Pada era ini, kita mungkin mengharapkan lompatan pengetahuan, tapi alih-alih demikian, ia justru memberi jalan bagi memperkuat kekurangan manusia. Tom Nichols menganalogikan ini dengan hukum Sturgeon dengan mengatakan bahwa 90% dari semua hal di internet adalah sampah. Orang bebas mengunggah apapun di internet. Akhirnya, ruang publik dibanjiri informasi tak penting dan pikiran setengah matang. Internet mengizinkan 1 miliar bunga mekar, namun sebagian besarnya berbau busuk. Mulai dari pikiran iseng pribadi, para penulis blog misalnya, teori-teori konspirasi misalnya, dan hingga penyebaran informasi bohong atau yang lazim disebut sebagai hoax. Informasi benar disangkal, bias konfirmasi, hoax adalah sekelumit problem manusia modern yang bergelinding liar merobohkan mapannya kepakaran. Tapi menurut Tom Nichols, orang awam tetap butuh dokter bila sakit, mencari pengacara bila punya masalah dengan hukum, atau mengandalkan pilot untuk mengemudikan pesawat yang kita tumpangi. Pakar dalam definisinya sebagai spesialisasi pekerjaan takkan hilang, tapi di saat bersamaan dengan berlimpahnya informasi, orang bisa menjadi dokter bagi diri sendiri maupun ahli hukum dan penerbangan dadakan. Tengok saja misalnya, meski tak jelas informasinya, ada yang percaya bahwa makan coklat tak bikin gemuk, atau menonton persidangan di TV bikin penonton seketika tahu hukum. Dalam buku ini, kepakaran dihubungkan dengan studi-studi formal. Menurut Tom Nichols sebagai penulis buku ini, ada 4 hal yang berlaku sebagai syarat dan mesti dimiliki oleh seorang pakar. Apa itu? Pertama, pendidikan. Kedua, bakat. Ketiga, pengalaman. Dan keempat, terakhir adalah pengakuan rekan sejawat. Awam dan pakar, kedua hal itu ialah predikat terhadap manusia yang memenuhi kriteria untuk dipredikasi kepadanya. Sebagai manusia, ia berpotensi pintar sekaligus berpotensi bodoh. Kemungkinan potensi itu bergantung pada aktualitasnya. Dan begitu, setiap manusia berpotensi menjadi awam sekaligus berpotensi menjadi pakar. Kalau kita membuka lembaran sejarah jauh ke belakang, kita akan banyak menemui intelektual ternama yang tidak melalui pendidikan formal. Misalnya, Abraham Lincoln. Ia seorang advokat tanpa pendidikan formal, sebagaimana kurikulum yang mengharuskan kita mengikuti perkuliahan 4-7 tahun lamanya. Henry Billings juga misalnya, seorang hakim
yang juga tak menempuh sistem pendidikan sebagaimana yang kita lihat hari ini. Dan yang paling dekat dengan kita yakni Khairul. Ia seorang awam di bidang teknik, tapi ia mampu merakit pesawat seorang diri. Sejalan dengan itu, menurut Malcolm Gladwell, seseorang dapat dikatakan expert atau pakar di bidangnya haruslah menghabiskan 10.000 jam pada satu bidang tertentu dan konsisten serta berkelanjutan. Jika kita melihat realitas pendidikan kita hari ini, semestinya 4 atau 7 tahun di perguruan tinggi adalah tahun-tahun yang menakjubkan dalam fase terpenting kehidupan manusia. Sebagaimana yang dikritik oleh Tim Nichols dalam buku ini, bahwa bisa jadi ini semua akibat dari kapitalisasi pendidikan. Akhirnya mahasiswa-mahasiswi dipandang sebagai konsumen belaka, bahwa konsumen selalu benar. Banyak dampak buruk yang diakibatkan dari komersialisasi pendidikan. Selain akan melahirkan kecerdasan semu, juga akan berakibat pada tergadainya lisensi, sertifikasi, dan ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak substantif. Menyoal pendidikan, manusia pihak yang terlibat mesti menjadikan setiap tempat sebagai sekolah dan menjadikan setiap orang sebagai guru dan setiap buku sebagai ilmu guna mencukupkan 10.000 waktu tersebut agar mahasiswa benar-benar menjadi pakar yang tak semu, tak lagi terlibat dalam plagiasi serta tak lagi terlibat menyebarluaskan berita bohong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengalaman yang berdasar pada bakat adalah hobi, pengalaman yang berdasar pada pengetahuan tertentu adalah pakar. Sebaliknya, pengetahuan tertentu tanpa pengalaman adalah absurditas. Sementara ketiadaan pengetahuan, pengalaman, serta bakat adalah awam. Sementara akumulasi dari pendidikan, bakat, dan pengalaman adalah sosok intelektual. Sebab intelektual atau kaum yang tercerahkan meniscayakan keselarasan antara perkataan dengan tindakan. Seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Ada pertanyaan?